Apa saja persyaratan untuk membuat akte jual beli di PPAT? Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Nah, kali ini saya kedatangan tamu seorang staf PPAT, notaris PPAT. Ya, yang bernama Mas Ilham. Wah, Ilham siapa namanya? Ilham aja. Oh, Ilham aja. Namanya Ilham aja, Om. Ya, Sobat Danang Surveyor, sebelum kita berbagi informasi edukasi untuk teman-teman dan semuanya dimanapun Anda berada, saya ingin menceritakan kisah Mas Bro Ilham ini. Sebelum jadi staf notaris PPAT, dulu pernah jadi kuliah apa, Ham? Kuli tarik gerobak pasar dari pasar ke tukang sayur. Oh, jadi kamu narik gerobak, Ham? Ya, ngantar sayur kan? ngantar barang, sayur, bawang, beras. Diupah berapa, Ham? Sekali ngantar gitu, Ham? Sekali ngantar diupah 10.000, tergantung barangnya, kebanyakan barangnya. Tergantung beratnya juga ya? Ya, berat. Ya. Ya. Wah, gitu loh. Perjuangan seorang Ilham ini sungguh berat dulu ya. Terus katanya teman-temannya di staf notaris, Ilham itu dulu waktu sekolah di bangku SMP pernah jadi paman sekolah. Nah, aku juga penasaran. Namanya paman sekolah itu gimana sih ya? Paman sekolah itu buka pintu, nyapu di ruangan guru. Habis nyapu kita bersihin halaman sekolah, selesai baru bel berbunyi, masuk kelas. Oh, jadi gini berarti ya. Paman sekolah itu semacam tukang kebun kalau di Jawa. Iya, Om Yos. Tukang kebun. Ya, Gus. Ini makan ya dulu ya. Iya, makan. Ini dari Ngawi, Ham. Iya. Ayo cobain. Oke. Ini keripik tempe dari Ngawi ini. Halo sobat Ngawi. surveyor dari Ngawi. Kertonyono ya. Kertonyono, mau janji. Kertonyono ya. Nah, Mas Ilham ini dulu sekolah sambil jadi paman sekolah. Sebelum teman-temannya datang, dia udah pakai seragam menuju sekolah, membuka semua pintu sekolah sekaligus membersihkan ruang guru. Ya, Mas ya? Iya. Itu semua demi membantu meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Sangat super sekali kehidupan perjuangan seorang Mas Ilham hingga sekarang. Alhamdulillah mempunyai penghasilan yang lumayan ya. Hingga akhirnya kemarin orang tua baru aja datang umroh ya. Iya. Masya Allah. Ikut membantu biaya ini ya. Ikut biaya untuk pergi umrah. Alhamdulillah. Ini semua ya. Pesan-pesan buat teman-teman penonton semua yang ada di rumah, walaupun dari keluarga yang tak mampu hingga bisa menjadi seperti ini, apa pesan-pesannya Om untuk teman-teman tuh, Om? Selagi ada orang tua kerja lebih Semangat giat gitu ya. Ya, semangat giat belajar, jangan suka main-main. Main-main apa nih? Main-main cewek? Main-main apa jelasin? Aku udah sedih loh. Main-main mobil-mobilan bisa. Iya. Jangan suka balap-balap liar di jalan. Maksudnya main-main itu jangan nakal. Jangan nambahin beban orang tua lah. Iya, suka merokok di sekolah ini. Nah, ya. Pernah nggak ngerokok di sekolah, Om? Pernah. Pernah ya, tapi ya itu biasa ya. Ya, biasa. Remaja dan gimana ya? Itu menjadi sebuah cerita untuk ini ya. Untuk masa lalu. Iya, untuk masa lalu. Wah, kamu dulu pernah ngerokok di atas atap. Iya. Gini. Dulu waktu kamu jadi paman sekolah, pernah nggak dapat
Pernah nggak diejek teman-temanmu kayak gitu, Om? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Mereka mendukung ya? Ya, mereka mendukung. Nah, itulah. Di Kalimantan ini alhamdulillah teman-teman sekolahnya itu baik semua. Dia mengerti keadaan. Nggak ada yang saling bullying, ngejek gitu, nggak ada. Hingga akhirnya SMA ketemu sama guru-guru ya kan, salah satu guru. sama ibu gurunya. Terus ibu gurunya itu kebetulan suaminya adalah notaris PPAT, dan karena melihat Ilham ini SMA rajin sekolah keras, sambil jualan Ya, apa? sampai jual nasi goreng. Nasi goreng. Perjuangan itu masih belum berakhir. Dia sekolah SMA masih harus berjuang. Enggak, itu Sama. jualannya di kantin tau gimana? Enggak, jualnya dalam kelas. Di kelas nasi goreng Iya. gitu. Enggak, Oh, enggak. dikasih Bungkus dari rumah dulu ya, ya? bungkus dari rumah bawa ke sekolah. 5.000 kan jualan. Untuk jualan nasi gorengnya 5.000 satu bungkus. Oh. Ngeri ya. Sudah pakai telur kan? Sudah pakai telur sedikit. Oh iya. Men. Aduh, keren. Nah, itulah, kita nggak tahu nasib orang. Asal teman-teman semua itu nggak usah patah semangat atas kegigihan, kerja keras, dan rajin, tidak malu, Ya. melakukan hal-hal positif. Allah akan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajat Ya. manusia. Dan ternyata ibu guru tersebut bilang sama suaminya bahwa punya murid yang rajin, Ya. bisa dipercaya, namanya Ilham aja. Akhirnya dia bisa kerja menjadi staf untuk membantu Administrasi kan. pemberkasan, disuruh ngecek kelengkapan ini, yang mau ngurus akte di notaris. Akhirnya dia jadi tahu persyaratan-persyaratan untuk membuat akte jual beli, akte hibah, akte pembagian hak bersama gitu. Nah, Jangan serta mumpung ada Islam. staf notaris nih, saya ingin membagikan informasi dan menanyakan langsung, apa sih persyaratan untuk membuat akte jual beli. Oke? Ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip, tonton terus video ini biar Bapak Ibu ngerti apa sih persyaratannya untuk membuat akte jual beli. Misalkan ya kan, Bapak Ibu bisa membeli tanah yang mahal ataupun rumah, Ya. itu segera diurus akte jual belinya sebelum Orangnya meninggal. penjualnya meninggal. Repot nanti kalau penjualnya meninggal. Nah, kita bahas dulu yang masih hidup, Om, ya. Ya. Gimana caranya ketika misalkan si A membeli tanah seluas 200 meter persegi dengan harga per meter itu 500.000, Iya, iya. dan ketemunya harga tersebut 100 juta. 100 juta. Nah, gimana caranya membuat akte jual beli tersebut? Apa saja persyaratan untuk membuat akte jual beli di PPAT? Ya, kalau mengurus akte jual beli itu di PPAT. Kalau balik nama di BPN, jangan dibolak-balik ya, Iya. sobat. Nah, sebelum dijelasin kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Itu ada yang Aku nggak BDW Gi. Ya, Ham. Nah, Ya. ini buatanku sendiri, Ham. Oh iya, iya. Buatanku sendiri. Nah, oke, mulai. Oke. Apa saja persyaratan untuk membuat akte jual beli? Kelengkapan akta jual beli, KTP, pasangan suami istri, kartu keluarga. Oh, ini dari penjual dulu ya? Itu dari penjual. Oke. Jadi, persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK penjual sekaligus pasangannya. Iya. Istri ya? Misalkan nama sertifikat itu adalah si suami, berarti fotokopi KTP suami dan fotokopi KTP istri. Lanjut, Iya, iya. apalagi? NPWP dan buku nikah. Nah, NPWP dan buku nikah itu persyaratannya yang harus dilengkapi si penjual. Iya. Nah, terus persyaratan yang harus dilengkapi pembeli apa saja, Om? KTP suami istri, NPWP, kartu keluarga, sertifikat asli, fotokopi SP, fotokopi SP PBB,
Nah, Yang terbaru ya tahun Yang ini. terbaru yang berjalan. berarti persyaratan yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK pembeli, fotokopi NPWP, terus fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Misalkan tahun ini 2023, berarti ya harus 2023. Ya. Dan jangan menunggak pembayaran PBB tersebut selama 5 tahun di belakang. Ya, dengan 5 tahun belakang ya. Nanti ketahuan saat didenda ya. Lanjut, apalagi Habis fotokopi PBB, fotokopi objek lokasi. Lokasi oh di tanahnya. foto maksudnya di Ya. foto lur. Objeknya itu bukan di fotokopi tapi Ya, di foto. Di foto. Ya, di foto. Ya di foto, objeknya di foto. Dan apalagi Ham? Kwitansi jual beli. Kwitansi jual beli. Ya, habis kwitansi jual beli baru di online kan PPh-nya, pajak perolehan Penghasilan ya? penghasilan. PPh. Oke. Ya. Jadi habis difoto objeknya, Objek lokasi. dilaporkan ke PPAT bahwa tanah tersebut benar-benar ada dan dikuasai. Iya. Terus sertifikat asli dibawa, jangan fotokopiannya saja. Iya. Nanti sertifikat tersebut di bank gimana ya kan? Setelah sertifikat asli dikumpulin, disiapin, ada yang harus dibayar itu PPh dan BPHTB. Iya. Ya. PPh itu pajak penghasilan, ya. Nih dibaca nih, PPh pajak penghasilan. Nah, besaran PPh yang harus dibayar ketika transaksi tersebut 100 juta itu 2,5% dari nilai transaksi. Transaksi. Berarti 2.500.000. 2.500.000. Nah, sekarang ada yang harus dibayar lagi BPHTB. Iya. Apa itu BPHTB? Biaya Besaran BPHTB yang harus dibayarkan ketika menjual beli tersebut tanah seluas 200 meter persegi, harga per meter tanah tersebut 500.000, Iya. dan hasilnya transaksi tersebut 100 juta, besaran BPHTB-nya adalah sebagai berikut. Iya. Nah, ini di sini ya. Nah, oke, setelah BPHTB dan PPh itu dibayar, apalagi Om? Baru tanda tangan akta jual beli. Nah, nih finalnya ya. Tahap akhirnya adalah yang ditunggu-tunggu. Semua udah dibayar BPh dan BPHTB. Tahap akhirnya adalah tanda tangan antara penjual dan pembeli di hadapan Notaris. saksi. PPAT. Ya, di depan PPAT. Nah, Ada saksi juga kan? ada saksi 2 biasanya dari staf notaris ya. Ya, dari staf notaris. Itu ya, sobat anak surveyor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu. Amin. Pemanah Gus, Rezekinya lancar. rezekinya lancar, apalagi Om, Disehatkan badan. disehatkan badan. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat diketemukan dengan jodohnya. Yang belum punya anak, gimana Ham? Segera dikaruniai. Segera dikarunia anak. Karunia. Karuniai. Karuniai. Maksudnya ini segera dikaruniai momongan. Karunian. Ya, karunia. Ya, tenang. Ya, kalau salah parah maaf nih karunia. Ngopi dulu nah. Ngopi dulu, mungkin Ya. belum ngopi ya kan. Ya, gitu. Mohon maaf apabila ada salah Santai. kata dari kita semua. Kita semua ya kayak gini, kalau ngumpul ya santai ngobrol Ya. bareng. Kita hanya bisa memberikan informasi sedikit, tapi insya Allah bermanfaat bagi semuanya ya. Iya. Tetap dukung terus Denang Surveyor. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.